Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak. Bagi saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung baik melalui Zoom maupun melalui live stream yang telah bersama-sama untuk berbakti pada malam hari ini dengan mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat kita. Kita akan mendengarkan satu lagu pujian yang akan dibawakan oleh Ivana Wulur, dan kemudian doa buka untuk acara kita akan dibawakan oleh Om Pendeta Reinhold Kesaulia. Silakan, Dek. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Yang lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Penolongku yang setia. Yang lebih tahu yang terbaik bagiku. Yang lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Ya, amin. Kita percaya Yesus adalah penolong kita yang setia. Terima kasih kepada adik Ivana Wulur yang sudah membawakan lagu pujian bagi kita pada saat ini. Baik, Om Rain, silakan di-unmute dan membawa doa buka kita. Silakan, Om Rain. Kita berdoa, saudara-saudara. Tuhan Bapa di surga, kami panjat syukur, terima kasih kepadamu. Karena Tuhan selalu memberikan pada kami kesempatan-kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk belajar bersama-sama, saling menguatkan iman masing-masing kami. Terima kasih Tuhan pada kesempatan yang indah ini. Kami mendoakan Pendeta Stephen Ranto. Dengan kuasa Roh Kudus Engkau memberikan kemampuan kepadanya untuk menguraikan firman Tuhan.
Dan begitupun kepada kami pendengar, Roh Kudus juga akan meteraikan kebenaran firman ini untuk merubah kehidupan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan seluruh umat Tuhan yang mengikuti acara ini, baik melalui live streaming dan zooming, dimanapun masing-masing kami berada, biarlah pengabaran ini akan tiba kepada kami, dan dengan pertolongan Roh Kudus, hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sudah mendengar, dan Tuhan sudah menjawab doa kami. Bahkan Tuhan juga telah mengampuni kami. Terpujilah namamu Tuhan, karena kami sudah berdoa di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan penebus kami. Amin. Amin, amin. Terima kasih banyak Om Ren, terima kasih. Baik saudara sekalian, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran sekolah sahabat kita untuk kita baca terlebih dahulu apa yang telah dituliskan oleh penulis pelajaran kita. Dan pada minggu ini kita memiliki satu judul baru yang mengajak kita untuk menemukan istirahat dalam ikatan keluarga. Jadi bagaimana kita dapat memiliki damai, sejahtera, sukacita yang dapat kita peroleh dalam ikatan atau dalam keluarga kita masing-masing. Kita akan membahas tentang pada hari Minggu ini penyelewengan fungsi di rumah tangga, ya, penyelewengan fungsi, atau bahasa Inggrisnya nanti kita lihat dysfunction at home. Kita seringkali harapkan itu yang istirahat dalam keluarga, tapi justru mungkin dalam keluarga itu kita memiliki disfungsi atau penyelewengan yang terjadi. Kita akan memilih Allah baru, memilih arah baru untuk pelajaran hari Senin, menemukan harga diri sejati Selasa, melakukan hubungan dengan cara Tuhan dan Rabu, dan hari Kamis membahas tentang pertentangan besar, dekat, dan pribadi. Tema kita sudah dibahas oleh pendeta muda Tulus tadi malam ya, dengan dari 2 Petrus 3, 17-18, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal firman, orang yang tidak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, kita memiliki satu kesempatan untuk bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan kita. Kita berbakti setiap hari ya. Dalam perbaktian kita, sore waktu Amerika, pagi waktu Indonesia, tengah malam waktu Eropa, kita berbakti supaya kita dapat bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan. Dan pada malam hari ini, bagaimana kira-kira kita dapat mengenal kehendak Tuhan yang dapat terjadi di dalam rumah tangga kita masing-masing, dalam hubungan keluarga kita satu dengan yang lain. Kita akan bahas tentang dysfunction at home, ya. Oh, oke. Saya ada masalah sedikit dengan pelajaran kita pada saat ini. Saya tidak tahu kenapa sampai. Anyway, saya akan coba untuk membacanya ya. Saya akan mencoba untuk membacanya kepada Anda. Ada hal yang tidak sempat terjadi ya sehubungan dengan pelajaran kita. Tapi mari saya akan coba membacanya. Kita tidak melihat secara tertulis ya. Dysfunction at home ini. Oke, di dalam menemukan istirahat dalam ikatan keluarga dan penyelewangan fungsi dalam rumah tangga. Nah, Yusuf, di dalam pelajaran kita katakan, Yusuf tahu tentang keluarga yang tidak berfungsi dengan baik atau dysfunction in the family itu dialami oleh Yusuf dan keluarganya. Itu sudah dimulai dengan kakek buyutnya, yaitu Abraham dan Sarah. Apa yang terjadi? Ketika Sarah menyadari bahwa dia mandul, dia meyakinkan Abraham untuk pergi kepada hamba daripada Sarah, yaitu Hagar. Segera setelah Hagar mengandung, persaingan pun dimulai ya. Bertumbuh dalam atmosfer ini Ismail dan Ishak membawa ketegangan itu ke dalam keluarga mereka sendiri. Ishak menunjukkan kesukaan kepada Esau yang kemudian terjadi ya, dan Yakub menghabiskan hidupnya berusaha untuk mendapatkan cinta dan penghargaan ayahnya. Kemudian Yakub diperdaya untuk menikahi dua saudara perempuan yang tidak akur. Ya, Yakub diperdayai, dia memperdayai ayahnya sendiri ya. Dia memperdayai ayahnya sendiri Ishak, dia tipu ayahnya
supaya dapat hak kesulungan daripada Esau, tapi kemudian dia lari kepada pamannya Laban. Tapi apa yang terjadi? Si penipu ini ditipu oleh pamannya sendiri, yaitu Laban, dan dia harus menikahi dua anak perempuan Laban yang tidak akur menurut pelajaran sekolah sahabat kita. Jadi kedua saudara perempuan yang tidak akur dan berkompetisi satu sama lain melalui perlombaan untuk melahirkan anak, ya, melahirkan anak, bahkan kemudian meminta hamba-hamba mereka untuk bahkan melahirkan anak-anak bagi Yakub. Jadi kacau sekali apa yang terjadi ya, oleh sebab di dalam mulai dari orang tua atau kakek daripada Yusuf. Ya, kalau Anda membaca itulah yang terjadi ya. Ulaslah kembali kejadian yang dirinci dalam Kejadian pasal 34. Dampak emosional dan relational seperti apa yang akan dimiliki semua dalam kejadian ini terhadap keluarga secara keseluruhan dan pada Yusuf yang masih muda ya. Dan persaingan yang terjadi antara kedua anak Laban ya, itu terjadi menjalar kepada anak-anak. Pelajaran sekolah sahabat kita katakan persaingan antara para ibu jelas menular kepada anak-anak yang tumbuh siap untuk berkelahi. Dan sebagai anak muda dewasa, abang-abang Yusuf sudah membantai semua laki-laki di kota Sikem. Ruben, kakak lelaki tertua, menunjukkan dominasi dan pembangkangan kepada ayahnya yang sudah lanjut usia dengan tidur bersama Bilha. Siapa itu Bilha? Bilha adalah hamba daripada Rahel dan ibu daripada beberapa anak Yakub. Jadi Ruben itu memiliki hubungan yang tidak wajar dengan kata hubungan seks dengan apa ya? Ibu tirinya dengan kata lain ya, atau gundik daripada ayahnya. Suatu hal yang dilarang sama sekali. Itu Anda bisa baca dari Kejadian 35 ayat 22. Sementara itu, saudara laki-laki Yusuf sendiri yang bernama Yehuda, dia mengira menantu perempuannya. Jadi anak-anak daripada Yehuda itu yang paling tua menikah dengan apa? Menikah dengan seorang wanita, ya Hagar, ya saya percaya, ya menikah. Lalu kemudian apa yang terjadi? Pada saat itu menantu perempuannya itu kemudian menikah dengan anak yang kedua, tapi mati lagi anak yang kedua seperti anak yang pertama. Lalu kemudian dipersiapkan anak berikutnya, tapi sementara menunggu dia diperintahkan untuk pulang dan dia menunggu dan lama. Akhirnya apa yang terjadi? Dia membuat satu skema yang berpura-pura seakan-akan dia adalah seorang pelacur, dan pada akhirnya Yehuda sendiri tidur atau memiliki hubungan intim dengan anak mantunya sendiri, ya. Anak mantunya sendiri, dan akhirnya memiliki anak kembar bersama dengan anak mantunya sendiri. Anda bisa baca itu dalam Kejadian 38. Yakub bahkan menambahkan bahan bakar ke dalam api dari semua ketegangan keluarga ini dengan sikap pilih kasihnya yang nyata-nyata terhadap Yusuf dan memberinya mantel warna-warni yang mahal dalam Kejadian 37 ayat 3. Jika pernah ada keluarga yang tidak berfungsi baik, keluarga para bapak-bapak ini, mulai dari Abraham, mulai kemudian daripada Ishak, dan kemudian kepada Yakub, anak-anak daripada Abraham ini, maka kita dapat lihat keluarga para bapak ini bisa menandingi keluarga-keluarga yang mungkin saat ini memiliki dysfunction, penyelewengan di dalam keluarga kita masing-masing. Menurut Anda, mengapa Abraham, Ishak, dan Yakub semuanya terdaftar sebagai pahlawan iman? Dalam kitab Ibrani 11 dikatakan, walaupun mereka semua ini memiliki masalah ya dengan dalam keluarga mereka, tetapi mereka tetap disebut sebagai pahlawan-pahlawan iman di dalam kitab Ibrani 11 ayat 17 sampai dengan yang ke-22. Ya. Jadi kenapa? Nah, pelajaran sekolah sahabat kita katakan, para pemenang iman, the heroes of faith, ya, para pahlawan iman ini, para pemenang iman Tuhan ini seringkali gagal memenuhi harapan mereka sendiri dan harapan Tuhan terhadap mereka. Orang-orang ini tercantum dalam Ibrani 11 bukan karena hubungan keluarga mereka yang berantakan, tetapi in spite, sebaliknya, walaupun hubungan keluarga mereka berantakan, tetapi mereka tetap dapat apa? Di atas semua itu mereka tetap dapat disebut sebagai pahlawan iman. Mereka belajar, pelajaran kisah sahabat kita katakan, mereka belajar seringkali dengan cara yang sulit tentang iman, tentang kasih dan kepercayaan pada Allah ketika mereka bergumul dengan masalah keluarga ini. Jadi inilah pergumulan demi pergumulan dari para pahlawan-pahlawan iman tersebut.
Tapi para pemenang iman Tuhan, para pahlawan iman ini sering gagal memenuhi memiliki masalah dalam keluarga, tetapi Tuhan tetap dapat melihat bagaimana pada akhirnya mereka telah belajar, mereka mengatasi kegagalan tersebut dan memiliki satu kehidupan yang dapat menjadi contoh bagi kita semua. Nah, pelajaran sekolah sahabat kita katakan apa? Apa penyelewengan fungsi keluarga? Apakah dysfunction in the family yang juga Anda alami, yang juga mungkin Anda warisi saat ini? Bagaimana bisa menyerahkan diri Anda kepada Tuhan dan kepada jalan-jalannya, menolong mematahkan pola penyelewengan di dalam keluarga. Jadi bagaimana penyerahan diri kita kepada Tuhan itu dapat membantu kita untuk melihat hal yang dapat lebih diperbaiki dari masalah problem-problem di dalam rumah tangga kita. Minimal mungkin saat ini kita masih bergumul, kita masing-masing masih bergumul dengan di dalam keluarga kita yang ada masalah-masalah keluarga. Tapi bagaimana kita dapat belajar? Bagaimana dengan kita menyerahkan diri kepada Tuhan? Kita minimal untuk masa depan dapat keluar daripada masalah-masalah yang terjadi di dalam rumah tangga kita masing-masing. Inilah pelajaran bacaan pelajaran sekolah sahabat kita untuk pada malam hari ini, dan semuanya itu berpusat kepada apa yang sedang terjadi kepada di dalam keluarga kita juga masing-masing. Dysfunction at home. Ini judul pelajaran kita dari bahasa Inggris. Ini tambahan pelajaran yang ingin saya bawakan pada saat ini. Nah, kata dysfunction menurut Merriam-Webster adalah abnormal or unhealthy interpersonal behavior or interaction within a group. Perilaku atau interaksi interpersonal yang abnormal atau tidak sehat dalam suatu kelompok. Dan dalam pelajaran kita, kelompok itu adalah dalam rumah tangga kita. Kenapa? Ada hal-hal yang abnormal atau tidak sehat. Ya. Dan ini tentunya kenapa sampai abnormal, yang tidak normal atau tidak sehat? Karena itu di luar daripada apa yang normal atau di luar daripada apa yang sehat. Nanti kita lihat, Alkitab sudah menyatakan apa itu yang sehat, apa itu yang normal, tetapi kita seringkali dalam realitas kehidupan kita sehari-hari, kita tidak berada di dalam jalur normal atau jalur sehat tersebut. Dysfunction menurut English language learner katakan the condition of having poor or unhealthy behavior and attitude within a group of people. Kondisi perilaku dan sikap perilaku, tindakan dan sikap yang buruk dan tidak sehat dalam sekelompok orang. Nah, pertanyaannya. Saya ingin melihat dari Zoom ya. Saya ingin melihat dari Zoom saat ini, kira-kira ada di antara Anda yang dapat menunjukkan atau memberikan kepada kita siapa kira-kira ya di dalam keluarga kita atau di dalam keluarga Alkitab yang keluarganya itu sehat sekali semuanya, tidak ada masalah ya. Minimal pada saat ada yang tidak dibahas tentang anak-anaknya. Siapa kira-kira yang dikatakan memiliki keluarga yang sempurna dengan kata lain di dalam Alkitab? Ada kira-kira? Ya. Ada kira-kira yang dapat melihat yang sangat sempurna di dalam Alkitab? Ada kira-kira saudara-saudara yang bisa angkat tangan yang sempurna? Wah, saya tidak melihat ya. Saya lihat Om Ren cuma tersenyum ya. Saya tidak melihat ada yang menyatakan bahwa ada yang ada yang sempurna. Coba mungkin kita mungkin keluarganya Yesus. Wah, Yesus kan anak Allah. Jadi mungkin keluarganya itu pada Yesus itu pasti keluarga yang sempurna ya. Saling kakak-kakak, adik-adik Yesus mencintai Yesus ya, saling sayang menyayangi Yesus ya. Kira-kira demikian. Well, kalau kita lihat tidak selalu ya. Pada saat Yesus mati saja cuma ibunya yang ada di hadapan Yesus. Ya. Sehingga Yesus harus katakan apa? Yesus harus katakan kepada Yohanes, inilah ibumu, jaga ibumu ini. Ya. Karena keluarga adik-adiknya yang lain itu sudah lari semua juga. Tapi sebelumnya, waktu sebelum Yesus di kayu salib sekalipun, kita baca dalam Markus 3:21, kaum keluarganya waktu Yesus mulai bekerja, mulai mengajar, apa yang mereka lihat ya? Pada saat apa yang mereka lakukan? Pada saat mereka mendengar tentang Yesus mengajar di sini dan di sana, mereka datang hendak mengambil dia. Kenapa? Wah, karena mereka sayang dia, sampai mereka harus datang berkunjung pada Yesus yang sedang mengajar. Ayat ini katakan apa?
Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, Yesus yang mengajar, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka apa? Bahwa Yesus tidak waras lagi. Wah, Yesus dianggap gila oleh adik-adiknya atau keluarganya, oleh kaum keluarganya. Oh, mungkin Anda katakan, oh, oke ya, Yesus kan sudah jatuh dalam dosa. Bagaimana dengan keluarga yang pertama yang ada dalam dunia ini? Wah, kita semua sudah tahu kisahnya ya. Bagaimana Adam dan Hawa telah berdosa tidak menurut kehendak Tuhan. Tidak menuruti kehendak Tuhan. Dan akibatnya apa? Pembunuhan yang pertama itu terjadi di mana? Di dalam keluarga daripada keluarga yang pertama ini, the first family. Ketika kata Kain kepada Habil dalam Kejadian 4 ayat 8, marilah kita pergi ke padang. Lalu ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu, lalu membunuh dia. Jadi kita lihat di sini, bagaimana ini bukan satu hal yang apa ya? Bukan satu hal yang ideal telah dilakukan atau terjadi di dalam kehidupan keluarga Yesus maupun keluarga yang pertama di muka bumi ini. Oh, kita mungkin sering, mungkin ya mereka ini, ya Yesus kan orang biasa atau Kain dan Habil. Tapi mungkin anak-anak pengerja ini, anak-anak pengerja mungkin, mungkin karena anak-anak pendeta misalnya kita katakan. Oh, siapa bilang ya? Kita tahu the family daripada Imam Eli. Ya, 1 Samuel 2 ayat 12 katakan apa? Tentang Hofni dan Pinehas, nama daripada anak-anak Imam Eli. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan apa? Mereka tidak mengindahkan Tuhan, korupsi mereka. Kalau Anda baca ayat-ayat selanjutnya, daging-daging yang untuk ini mereka yang ambil sendiri dan lain sebagainya. Korupsi, ya oke lah, mungkin kita sudah sering dengar kisah tentang anak-anak Imam Eli. Bagaimana dengan yang kemudian yang anak yang baik, lebih baik daripada Imam Eli, anak itu adalah Samuel, nabi ataupun Imam Samuel ya. Samuel juga bekerja di Ka'bah ya, jadi imam juga. Tapi dia lebih dikenal dengan nama Nabi Samuel. Apakah keluarganya itu sempurna ya dengan terjadi dengan Nabi Samuel sendiri? Wah, kalau kita baca rupanya tidak demikian dengan keluarga daripada Nabi Samuel. Apa yang terjadi? 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 3 katakan apa? Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya lah anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung adalah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Barsheba, ayat 3. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Jadi kalau ini berarti apakah ini Samuel menjadi ayah yang gagal mungkin ini ya, gagal mendidik anak-anaknya ini ya. Yang walaupun menjadi hakim tetapi tetap mengejar laba, menerima suap dan memutarbalikkan apa? Memutarbalikkan keadilan. Jadi kita bisa melihat, saya bisa terus-menerus sebutkan satu persatu keluarga demi keluarga demi keluarga demi keluarga yang ada dalam Alkitab. Dan saya tidak tahu kalau kita bisa menemukan yang apa ya, sempurna. Ada yang baik ya, seperti yang ideal. Nah, idealnya itu apa ya? Idealnya itu apa? Adalah sesuatu yang Allah ingin betul-betul terjadi di dalam keluarga. Ya mungkin Anda katakan, oke, mari kita lihat apa kira-kira contoh yang idealnya, yang harusnya terjadi, tapi sekarang realitasnya tidak terjadi seperti itu. Misalnya, idealnya adalah 1 Tesalonika 2 ayat 7 katakan apa? Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, kata Rasul Paulus pada umat Tuhan di jemaat Tesalonika. Sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati apa? Merawati anaknya. Jadi kalau kita mau lihat hal yang ideal yang harusnya terjadi adalah mungkin ayah tidak mengasihi anak, anak tidak mengasihi ayah atau ibu, kakak tidak mengasihi adik, tapi yang ideal, yang paling ideal dalam satu hubungan dalam rumah tangga itu adalah ibu-ibu yang mengasuh dan merawati anaknya. Dan ini selalu menjadi contoh yang sering kita lihat selalu ya di dalam dunia saat ini. Ayah mungkin ada masalah dengan anak-anak, anak-anak masalah dengan diri mereka. Tetapi jarang sekali ibu yang memiliki masalah dengan apa? Anak-anaknya. Karena ada, kita kenal dengan istilah naluri seorang ibu, kasih seorang ibu ya. Itu Alkitab sudah nyatakan seperti ibu mengasuh dan merawati anaknya. Yesaya 49 ayat 15 juga katakan apa? Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Artinya secara natural nggak mungkin. Walaupun ayat berikutnya
Nabi Yesaya katakan apa? Sekalipun dia melupakannya, sekalipun seorang ibu melupakan bayinya, sekalipun seorang ibu tidak menyayangi anak dari kandungannya, aku tidak akan melupakan engkau. Kata Tuhan kepada bangsa Israel. Tetapi poinnya adalah jarang sekali seorang ibu yang apa? Melupakan, tidak mengasuh, tidak merawati anaknya. Tetapi bukan berarti tidak ada. Ya, salah satu kisah yang cukup menyedihkan yang saya sendiri alami di Ethiopia ya. Saya tidak mau sebutkan artinya nama orang tersebut, tapi ada satu keluarga ya, satu orang Ethiopia ya, yang mana keluarga ini ya memiliki posisi yang cukup apa ya, bagus di kampus kami ya. Boleh ya, kalau mungkin karena Anda tidak kenal mungkin saya boleh sebutkan ya. Suaminya itu menjadi apa? Menjadi pemimpin di sekolah kami. Dan mereka sudah sempat sama-sama di-upgrade di Filipina. Dan begitu mereka pulang ke Ethiopia, apa yang terjadi? Pada saat mereka tiba, mereka masih memiliki 2 anak keluarga tersebut. Tapi anak yang ketiga itu lahir di Ethiopia. Ya, dia lahir di Ethiopia. Tapi setelah anaknya yang ketiga, ya, anaknya ketiga itu lahir, beberapa minggu saja, kalau tidak salah kurang dari 3 minggu, sang ibu tiba-tiba tinggalkan suami, tinggalkan 3 anak itu. Dari, saudara-saudara tahu, dari sejak saya masih ada di Ethiopia hingga saat ini. Sang ibu bahkan sudah menikah kembali dengan orang Ethiopia lainnya. Tapi dia tidak pernah lagi menjaga ketiga anaknya. Anak-anak kandungnya sendiri. Lalu apa yang terjadi kemudian? Sang suami meninggal. Waktu kami juga masih di Ethiopia, suaminya meninggal. Tapi dia datang ke penguburan suaminya, dia datang. Tapi kemudian dia pulang saja lagi. Dan sampai saat ini, sampai detik ini, ketiga anak itu dirawat oleh pembantu yang tadinya apa? Menjadi pembantu di rumah keluarga mereka. Dan di tempat sekolah kami itulah yang karena kasihan sekali dengan ketiga anak ini memberikan tempat tinggal kepada ketiga anak ini yang sudah kehilangan ayahnya yang meninggal, lalu kemudian ibunya yang meninggalkan ketiga anak mereka. Dari 3 minggu, kurang lebih 3 minggu, anak yang paling bungsu. Sampai saat ini sudah hampir berusia 15 tahun. Ya, kurang lebih 15 tahun anak tersebut. Jadi bukan apa ya, bukan tidak mungkin, artinya bukan tidak mustahil ada seorang ibu yang dapat melupakan apa? Anaknya. Itu bukan hanya terjadi di zaman modern kita saat ini. Di zaman Alkitab sekalipun, realitasnya ini ada. 2 Raja-Raja 11 ayat 1-2, ada seorang ibu yang bernama Atalia. Dia adalah ibu seorang Raja Asia. Lalu kemudian Raja Asia mati, apa yang terjadi? Ibu ini kemudian membinasakan semua keturunan raja. Bayangkan, artinya dia membinasakan anak-anaknya sendiri dan cucu-cucunya sendiri. Ibu yang bernama Atalia ini. Tetapi Yoseba ayat 2. Tetapi Yoseba anak perempuan Raja Yoram, saudara perempuan Ahasia. Ya, saudara perempuan Ahasia. Artinya ini siapa ini? Anak perempuan daripada Atalia. Dia ambil Yoas, cucunya daripada Atalia, anak daripada Ahasia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu. Oleh karena dia ingin menjadi pemimpin atau ratu di kerajaan saat itu, Israel, maka Atalia tega membunuh anak-anaknya sendiri, bahkan cucu-cucunya sendiri. Dan kita tahu, ini akar masalahnya ini adalah dosa. Roma 8 ayat 23 katakan semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Dalam kesalahan aku diperanakan. Mazmur 51 ayat 7 katakan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Dan manusia, dari sononya, dari asli, kita tidak mampu melawan dosa seperti Rasul Paulus yang berteriak dalam Roma 7 ayat 24. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ayat 25 dia jawab nih, terima kasih kepada Tuhan. Ya, karena dia tahu hanya Kristus yang akan melepaskan. Hanya karena Kristus yang melepaskan. Si ibu
yang tadi yang saya katakan dari Ethiopia, yang dia tinggalkan ketiga anaknya itu, dia tidak pernah lagi mau datang ke gereja. Dia tidak mau lagi tahu tentang Tuhan karena dia tahu apa kehendak Tuhan yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya, karena dia ingin menolak, dia hanya ingin apa yang dia ingin, dia menikah kembali, dia sudah memiliki anak-anak kembali pada saat ini dengan suaminya yang kedua. Tapi kenapa? Karena dia tidak mau mendengarkan firman Tuhan ataupun keselamatan yang ditawarkan dari firman Tuhan. 1 Timotius 1 ayat 15, Rasul Paulus dia katakan, hanya Kristus yang melepaskan kita dari dosa tersebut, dari akar dosa tersebut, dari masalah yang terjadi di dalam rumah tangga kita. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling apa? Akulah yang paling berdosa. Tuhan ingin kita terlepas, ya. Oleh sebab itu, kalau kita ingin memiliki satu hubungan yang lebih harmonis, ya, kita semua tidak harmonis. Kenapa? Karena kita kehilangan keharmonisan dengan Tuhan. Pada saat kita kehilangan keharmonisan dengan Tuhan, maka kita tidak akan memiliki keharmonisan dengan sesama. Patokan keharmonisan dengan sesama itu apa? Pertama-tama sebelum kita mengasihi sesama, kita harus memiliki kasih Tuhan. Kasihlah Tuhan. Karena pada saat kita memiliki kasih kepada Tuhan dan betul-betul bertumbuh dalam kasih Tuhan, maka secara otomatis buah-buah atau buah roh itu akan menyebabkan kita mengasihi sesama kita. Kita diajak, kita diminta untuk menjaga, untuk mengasihi sesama kita, khususnya anggota keluarga kita. Kalau kita, firman Tuhan banyak, saya tidak punya waktu untuk tulis ini ya. Firman Tuhan katakan dalam kitab Timotius juga, kalau kita berbuat baik kepada orang lain, tetapi tidak mengasihi, tidak berbuat baik kepada keluarga kita sendiri, maka kita itu sama dengan orang yang tidak percaya. Sama seperti orang-orang yang pagan, orang kafir. Dalam kitab Timotius katakan, kalau kita baik kepada orang lain, tetapi tidak baik kepada keluarga kita sendiri. Tapi itulah, sejak dari asal mulanya, kita tidak memperhatikan, kita tidak menjaga anggota keluarga kita sendiri. Pada saat Yesus Allah bertanya kepada Kain, ya, firman Tuhan kepada Kain dalam Kejadian 4 ayat 9, di mana adikmu Habel? Di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Ya, apakah aku penjaga adikku? Ini Kejadian 4 ayat 9 itu bukan ayat berikutnya, bukan itu ya. Saya seharusnya hapus itu. Tapi poinnya adalah bahwa kata tahu, kata yada itu adalah kita harus mengetahui secara mendalam. Dan kata yada seperti yang saya sudah pernah nyatakan sebelumnya, saya pernah jelaskan sebelumnya, itu bahkan menggambarkan hubungan intim antara suami dan istri. Yang menyatakan bahwa kita harus mengenal. Allah ingin supaya Kain betul-betul mengetahui keberadaan adiknya. To know, to care, to acquainted. Itu apa? Saling mengetahui, menjaga satu sama lain. Dan kata keep atau jaga. Apakah aku penjaga adikmu? Syamar, to keep, to watch, to preserve, to care. Ini menunjukkan bahwa apa? Betul, kalau Tuhan ditanya, kalau ada jawaban Tuhan yang langsung, mungkin Tuhan akan katakan, betul, aku mau kamu tahu, aku mau kamu jaga adikmu, aku mau kamu care, kamu melihat, memperhatikan adikmu. Kenapa? Karena Tuhan, itulah kehendak Tuhan ya. Roma 12 ayat 10 katakan apa? Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi apa? Saling mendahului dalam memberi hormat. Kamu saling mengasihi sebagai apa? Saudara. Jadi patokan daripada kasih kepada sesama anggota saya adalah bagaimana saya mengasihi saudara-saudara saya sendiri. Dengan kata lain itulah yang Rasul Paulus katakan dalam Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Tetapi ini yang tidak terjadi ya. Masing-masing kita mendahului bukan dalam memberi hormat, tapi mendahului dalam menerima hormat atau mendapatkan hormat. Kain ingin mendapatkan hormat, tidak diperoleh, dia bunuh adiknya Habel. Itu terjadi karena kita tidak saling mendahului dalam memberi hormat. Kita yang seringkali terjadi adalah saling mendahului untuk mendapat hormat. Itu bukan ajaran Alkitab, saudara-saudara ya.
1 Petrus 3 ayat 8 katakan apa? Dan akhirnya, hendaklah kamu seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan apa? Rendah hati. Ya, penyayang dan apa? Rendah hati. Jadi kita dimintakan ya, mengasihi saudara-saudara kita. Mendahului, saling mendahului dalam apa? Memberi hormat, dalam mengasihi. Tetapi itu seringkali tidak terjadi. Dan bahkan seringkali kacau dalam rumah tangga. Saya tidak mau sebutkan siapa lagi ini atau peristiwa ini di mana ya. Tadi saya sempat sebutkan peristiwa di Ethiopia, tapi berikutnya ini saya tidak mau sebutkan di mana. Tapi ada seorang bapak, ada seorang seorang bapak ya. Dia ambil tanah-tanah warisan yang seharusnya diperuntukkan kepada saudara-saudaranya yang lain. Ini adalah tanah warisan dari orang tua mereka. Jadi dia ambil. Sakit hatilah saudara-saudaranya yang lain yang ada yang bahkan lebih tua dari dia. Ya, tapi dia ambil semua. Ya, dia ambil semua. Dan sakit hati betul-betul, tapi dia tidak peduli. Kenapa? Bapak ini katakan, ini saya juga perlu ini supaya saya dapat memberikan kehidupan yang baik bagi anak-anak saya, anak-anak daripada bapak tersebut. Jadi dia ambil, dia karena dia mungkin yang tinggal di tempat atau di kampung tersebut, dia ambil semua. Sampai tidak dapat yang lainnya. Dan sampai, saya percaya sampai berapa waktu lamanya keluarga ya. Jadi daripada bapak ini, baik saudara-saudaranya ataupun anak-anak, daripada saudara-saudaranya itu memiliki rasa yang sakit hati terhadap bapak ini. Tapi dia katakan, wah saya tidak peduli, dengan kata lain. Dia tidak katakan, tapi dengan kata lain dia tidak peduli karena dia yang penting ini adalah untuk anak-anaknya. Dia katakan. Tapi apa yang terjadi saudara ya? Saya tidak, yang terjadi adalah tanah-tanahnya itu begitu banyak di tempat mereka. Tapi yang terjadi adalah pada saat ini tanah-tanah itu terbengkelai. Kenapa? Karena anak-anak daripada bapak-bapak itu pada umumnya itu sudah berada di luar daerah. Sudah ada yang sudah banyak di Amerika dan lain sebagainya. Dan tidak ada lagi yang mau jaga itu kebun-kebun, tanah-tanah yang ada di kampung mereka. Jadi apa akibatnya? Apa artinya? Ya, hubungan keluarga yang rusak, tapi yang dia persiapkan untuk anak-anaknya sendiri, tanah-tanahnya yang banyak itu tidak ada gunanya. Anak-anaknya tidak ada yang mau jadi petani atau yang mau tinggal di tempat mereka untuk mengurus tanah-tanah tersebut. Jadi poinnya adalah pada saat kita coba untuk saling mendahului untuk mendapatkan hormat, untuk mendapatkan hal-hal yang kita pikir akan membahagiakan kita di dalam dunia ini. Segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini itu tidak apa saudara ya? Tidak kekal. Ya, tidak kekal, itu akan berakhir. Tetapi hubungan antara satu dengan yang lain, hubungan yang terjadi di dalam keluarga kita, itu adalah seharusnya merupakan satu lambang daripada kasih yang seharusnya terjadi di antara kita. Ya, yang harusnya menjadi satu yang harus kita utamakan. Bagaimana saya mencintai, bagaimana saya memiliki satu kasih kepada keluarga saya. Itu yang akan apa? Bertahan. Walaupun tanah-tanah itu, rumah itu mungkin suatu waktu hilang, hancur, terbakar, dan lain sebagainya. Tapi marilah kita seperti ayat ini katakan, saling mengasihi, mendahului dalam memberi hormat, bukan dapat untuk mendapatkan kehormatan. Firman Tuhan yang terakhir yang saya ingin bagikan adalah Roma 12 ayat 8 katakan apa? Sedapat-dapatnya. Kalau hal ini bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan apa? Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Khususnya dengan anggota keluarga kita. Ya. Apalah artinya? Apalah itu artinya tanah warisan tersebut? Apalah artinya rumah yang kita perebutkan di antara saudara bersaudari kita? Apalah artinya uang simpanan di bank? Ya, itu dapat dicari. Itu semua dapat apa? Di hasil kalau Tuhan memberkati kita, Tuhan akan limpahkan, Tuhan akan balas. Ya, seperti yang saya katakan, bapak tersebut yang seakan-akan dia ambil harta daripada saudara-saudaranya yang lain. Tetap hidup saudara-saudara yang lain, anak-anak mereka tetap hidup. Tuhan tetap jaga, dan yang Tuhan berikan juga lebih daripada mungkin apa yang telah diambil oleh bapak ini daripada apa? Daripada saudara-saudaranya. Tapi marilah kita melihat bahwa kehendak Tuhan yang ideal, supaya kita memiliki satu fungsi yang bukan diselewengkan dalam rumah tangga adalah apa ya? Kita hidup berdamai, kita hidup bergantung satu dengan yang lain, saling bergantung, saling menguatkan untuk dapat bersama-sama masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena kita mengetahui
kita mengasihi, kita care keluarga kita jaga mereka, kita lindungi mereka. Ya mungkin saat ini mungkin tidak kita sedang bergumul ya, kita semua, termasuk saya mungkin masih bergumul dengan keluarga kita semua masing-masing. Tapi marilah kita bergerak ke depan, ya, bergerak ke depan untuk memberikan hormat kepada orang tua kita, kepada istri kita, kepada suami kita, kepada anak-anak kita, agar dengan contoh tersebut umat-umat manusia akan menjadi seperti apa yang dikehendaki Tuhan, memiliki kasih di antara kita dan kehidupan yang damai di antara kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian, jika ada tambahan-tambahan ataupun pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita, silakan, ya, silakan dibawakan. Ada kira-kira dari live stream? Mungkin dari Om Ren, Papi, Mami, Bapak Siregar, orang-orang tua kita, sehubungan dengan pelajaran kita ya, tentang penyelewengan fungsi atau dysfunction, disfungsi dalam rumah tangga. Ya mungkin Om Ren sudah angkat tangan, silakan Om Ren. Ya, terima kasih banyak Pendeta untuk pekabaran ini menjadi satu pelajaran bagi kita sebagai orang tua juga. Jangan sampai kita itu menganak emaskan satu orang anak lebih dari yang lain. Namun saya mau tekankan di sini bahwa kelihatannya itu nama Yakub kan penipu. Nah, kelihatannya dia ini keturunan dari keluarga penipu. Karena mamanya sendiri ajak dia tipu sampai dia dapat ambil hak kesulungan, bukan ya, dapat berkat yang sebenarnya buat Esau, dia dapat. Akhirnya pada waktu dia ketemu Laban tipu dia lagi, dia saling tipu menipu, ya. Tapi sebelum dia sampai di tempatnya Laban, waktu dia larikan diri, dia bermimpi dan dia berjanji bahwa apa yang Tuhan berikan kepadanya, dia akan berikan 1/10, itu perpuluhan. Dan Tuhan berkati dia. Saya baca-baca mengenai kambing domba yang dia ceraikan, yang lemah-lemah buat Laban, yang kuat-kuat dia, ya berbelang-belang buat ini. Dan akhirnya saya dapati di Kejadian pasal 31, ayatnya yang ke-13, ayat yang ke-12. Lalu ia berfirman, ini kelihatan malaikat Allah berfirman kepada Yakub dalam mimpi. Lalu ia berfirman, angkatlah mukamu dan lihatlah bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang, sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu. Jadi bukan karena kulit kayu yang dia kupas sehingga belang-belang, tapi bukan rupanya lagi. Ini kelihatan dia dapat berkat dari Tuhan. Karena dia sudah janji, kalau dia dapat berkat banyak, dia akan mengembalikan perpuluhan Tuhan. Jadi di dalam hal ini Tuhan itu sangat baik. Si penipu ini kemudian menjadi seorang pemenang, ya, dalam dalam itu waktu dia berikan nama Israel. Jadi ini satu pelajaran yang indah sekali. Kalau kita punya kekurangan, jangan kita merasa aduh sudah tidak ada kesempatan lagi. Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita. Terima kasih. Amin, amin. Ya, terima kasih, terima kasih. Ada lagi mungkin dari Papi atau Mami tadi sebenarnya? Silakan, Pi. Jika ada, oh tidak ada. Bapak Siregar atau saudara lainnya mungkin ada pertanyaan? Ya. Ini sepanjang minggu ini kita masih akan terus membahas tentang apa ya? Bagaimana mencoba mengatasi dysfunction di dalam rumah tangga ini ya. Tapi seperti yang Om Ren sudah kemukakan ya, pada saat kita mungkin salah terlalu fokus kepada yang satu mungkin. Tapi kadang-kadang mungkin kita mencoba untuk tapi ya itulah manusia ya, masing-masing seperti pelajaran kita katakan, mencoba untuk mencari kepentingan dirinya sendiri. Seperti Yakub sekalipun ya, dari sejak lahir dia coba tarik tumit kakaknya Esau, makanya namanya jadi Yakub karena dari kata ekef, tumit ya, dia coba tarik tumit kakaknya karena dia ingin yang terdahulu, masing-masing ingin yang nomor satu daripada yang lainnya. Siapa yang mau dapat warisan yang lebih banyak menjadi nomor satu dalam hal ini, dalam hal itu yang seringkali terjadi ya. Tapi seperti yang Om Ren katakan, sebenarnya warisan kita itu tidak perlu kita lihat dari apa yang dapat kita peroleh, apa yang Tuhan dapat berikan ya. Seperti yang disampaikan oleh Om Ren tadi, bagaimana Tuhan yang akan memberkati kita, memberikan. Jadi kalaupun orang lain dapat warisan, silakan, monggo.
Mungkin kita dapat katakan demikian ya. Tapi biarlah Tuhan yang akan lebih memberkati kita. Ya, silakan. Boleh tambah sedikit? Silakan Om Ray. Ya, saya begini, ada bukan saja baca-baca, jadi pengalaman juga. Kami punya anak 3, ya. Ya. Dan tidak boleh ada pilih kasih. Tapi di dalam hati saya ada tetap sekian persen kasih kepada seorang. Ya. Yang 2 yang lain tidak tahu, tapi semua sama. Kalau kita dapat duit bagi sama rata, pergi kemanapun, biayanya sama rata. Tapi dalam hati, ya, dari 3 ini ada 1 yang mungkin ketambahan 1% kesalahan. Apakah itu pilih kasih? Ya, karena tidak dibuktikan kita pilih, cuma muncul di hati saja. Ya, artinya kita masih memiliki manusia. Jadi yang mana memberikan respons yang terbaik bagi kita tentunya. Jadi bukan ada yang tuduh Yesus tuh pilih kasih. Ya, kenapa dia pilih Yakobus, Yohanes dan Petrus yang apa ya? Yang dia pilih untuk kalau mau berdoa secara khusus dengan Yesus. Bukannya Yesus pilih kasih, tetapi karena mereka bertiga itulah yang selalu mendekatkan diri mereka kepada Yesus. Mereka lah yang selalu datang mencoba untuk selalu dekat-dekat dengan Yesus. Jadi itulah sebabnya maka ya kitab Injil terus-menerus menuliskan tentang mereka. Bukan berarti Yesus yang apa ya, yang pilih-pilih kasih kepada mereka, tapi memang karena mereka lah yang bersedia. Ya, mereka yang bersedia untuk berdoa, semuanya tertidur, betul. Tapi minimal dari pada saat Yesus panggil murid-muridnya untuk berdoa, yang lainnya memang sudah tertidur lebih dulu, tapi minimal yang ketiga ini tidurnya itu lebih apa ya, lebih tidak lebih seperti murid-murid yang lainnya karena mereka yang ingin selalu dekat dengan siapa? Dengan Yesus. Jadi pada saat kita ada anak-anak mungkin yang memiliki respons yang lebih dekat kepada kita, oleh itu seringkali dapat menjadi masalah karena yang lainnya pikir kita yang sebenarnya pilih kasih kepada anak tersebut, tetapi sesungguhnya yang terjadi anak tersebut itu yang lebih mendekatkan diri kepada kita. Itulah mungkin yang kalau saya bawa bilang saya dapat asosiasikan dengan apa yang terjadi dengan Yesus dan murid-muridnya. Tetapi tentu saja sebagai orang tua saya percaya tidak ada orang tua yang secara seperti Om Ren secara intentional saya akan mencintai anak ini tidak akan saya cintai seperti anak yang ini. Tidak ada, saya percaya. Ya, tidak ada, saya percaya anak yang seperti itu. Tapi bagaimana respons mereka terhadap kita, dan itu apa ya terjadi secara terus-menerus dan akibatnya ya artinya yang seperti murid-murid Yesus itulah yang menyebabkan seakan-akan ada 3 yang lebih dekat kepada Yesus. Terima kasih Om Ren. Ya, ada lagi Pendeta Tikwalu, silakan. Ya, makasih, Sir. Ya. Orang posisi sebagai pendeta, sejauh mana, Sir, orang bisa dapat lebih ke dalam oleh karena situasi-situasi seperti ini banyak kali kita jumpai dalam pelayanan. Nah, kadang-kala orang rasa dilema untuk mau terlalu masuk lebih ke dalam, kadang-kala ya kita juga jadi sasaran sebagai pendeta. Tetapi mau tidak mau kita ini harus menghadapi tantangan-tantangan seperti ini. Jadi kira-kira sejauh mana kita sebagai pendeta untuk ya lebih jauh untuk menyelesaikan ini penyelewengan yang ada di rumah tangga. Makasih, Sar. Jadi jauh atau dekatnya itu adalah bukan dengan sesama kita. Jadi yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah apakah kita harus lebih dekat dengan Tuhan kita. Itu poin utama. Jadi pada saat ada seperti pertumbuhan kasih karunia Kristus dalam diri kita. Pertumbuhan pengetahuan tentang kehendak Kristus dalam diri kita. Dan kemudian kita meminta Roh Kudus untuk menuntun kita, mengaplikasikan pertumbuhan tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka disitulah Tuhan akan menuntun kita untuk mungkin memperbaiki apa yang telah terjadi sebelumnya, atau yang mungkin sedang terjadi saat ini. Tapi pada saat kita semakin dekat dengan Tuhan, saya percaya Tuhan tidak akan biarkan kita hidup seperti sebelum kita dekat dengan Tuhan. Jadi yang pertama-tama sekali lagi, sebelum kita itu tidak ada apa istilahnya, bukan tidak disengaja Tuhan katakan kasihilah apa? Tuhan Allahmu terlebih dahulu sebelum dia katakan kasihilah sesamamu. Kenapa? Karena fondasi daripada kasih kepada sesama itu adalah kasih kepada Tuhan. Kalau kita merasa mengasihi Tuhan dan menerima kasih Tuhan tersebut, maka tidak ada mustahil bagi kita untuk menghasilkan buah roh
Termasuk dalam apa itu ya? Kebaikan, kebenaran, dan lain sebagainya dapat menjadi bahagian kepada sesama kita. Entah orang-orang di dalam keluarga kita, ataupun di dalam gereja, atau di tempat kita bekerja, atau di mana saja. Akan ada perubahan yang pasti terjadi kalau kita dekat dengan Tuhan. Jadi itulah seberapa jauhnya bukan apa yang harus saya lakukan dengan orang ini atau orang itu, betul itu dapat kita lakukan. Tapi pertama-tama apa yang dapat saya lakukan supaya saya lebih dekat dengan Tuhan. Ya, itu yang fondasi utama kita. Ya, terima kasih Pendeta Tikwalu. Ya, ada lagi saudara lainnya? Jika tidak ada melalui Zoom, bagaimana dari live stream, Dek? Silakan. Tidak ada pertanyaan atau tambahan, Pendeta. Ya, oke. Jika tidak ada, mari kita masuk ke dalam bagian yang kedua, yaitu doa kita ya, yang dapat hal-hal yang dapat kita doakan. Ada kira-kira saudara-saudari sekalian yang ingin membagikan hal-hal yang akan kita doakan saat ini? Dari Zoom silakan. Ada kira-kira? Oh, silakan Pendeta Tikwalu. Terima kasih, Sir. KKR Uni Timur, ketua-ketua daerah akan dimulaikan sebentar malam. Oh, oke. Ya, didoakan sebentar malam. Kemudian bersyukur juga oleh karena doa-doa yang sudah disampaikan. Orang tua saya baru selesai kunjungan kepada orang tua kita, Om Yance Dotulong, dan dia sudah dalam pemulihan. Oh, oke. Ini Papa Mantu ya? Ya, orang tua Om Yance dan Papa Mantu juga sekarang sudah di rumah. Oh, oke. Terima kasih. Puji Tuhan. Kemudian yang berikut doakan, karena kami juga semester 3 akan dimulaikan untuk pendidikan S2. Terima kasih, Sir. Ya. Ya, terima kasih. Ada lagi yang lainnya? Jika tidak ada yang melalui live stream, Zoom, oh ada mungkin dari Mami, ada? Jika ada, tidak ada. Di-unmute dulu. Masih belum kedengaran suaranya. Ya, ya silakan. Ya, udah. Silakan. Mau tanya, aku dengar tadi malam kayaknya si anak sakit ya? Oh, enggak. Artinya dia tidak sempat beristirahat yang cukup selama beberapa hari. Jadi lemah-lemah, tapi sudah oke. It's okay. Terima kasih. Ya. Oke. Kita doakan dia. Terima kasih. Baik, ada lagi yang lainnya? Oke, silakan Ibu Syana. Ya. Terima kasih kesempatannya, Pak Pendeta. Saya minta didoakan kakak saya yang sering Pak Pendeta doakan, yang di North. Oh, siapa? Kakak saya yang di North Carolina. Oh ya. Ya. Bapak, sorry. Waktu lalu. Iya. Bapak siapa? Glenn. Oh, Glenn. Ya, betul. Dia hari ini berulang tahun. Intinya saya minta didoakan, siapa tahu setelah bertambah usia dia mau kembali. Makasih. Makasih Bu Syana. Ya. Ada lagi? Baik, jika tidak ada silakan Dek yang dari ini. Dari Ibu Yeti. Katanya tolong doakan ibu saya Trisha Lasut yang lagi ada di IR Siloam. Oh. Lalu kita dapat doakan juga keluarga dari Ibu Elvira Dumais yang selalu kita doakan. Pendeta, sepertinya Bapak Freddy Komalik sudah diizinkan untuk beristirahat. Oh, sorry. Bapak Freddy Komalik ya? Iya. Oh, oke. Dan dari Tante Erna Kawan katanya tetap doakan adiknya yang masih lemah. Oke. Ini ada baru masuk lagi Pendeta dari Sandora Dion.
Dia tuliskan, tolong doakan untuk kesembuhan saraf kaki saya sedang menjalankan fisioterapi. Dia ini saudara kita dari Malaysia. Oh, Saudara Sandora Dion ya? Iya. Oh, oke. Baik. Ada lagi? Sudah pendeta. Oke. Baik, jika tidak ada lagi, mari kita bersatu di dalam doa pada saat ini untuk segala permohonan doa yang sudah disampaikan, yang saya percaya juga akan dilanjutkan doa-doa tersebut oleh tim doa kami di Jemaat Fisdak. Tapi mari kita satu dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Karena pada malam hari ini, waktu Amerika pagi hari, waktu Indonesia tengah malam, waktu Eropa, dan di waktu-waktu lainnya yang sedang umat-umat Tuhan yang sudah datang berbakti, kami bersyukur Tuhan. Karena Engkau ingin agar kami memiliki istirahat yang sejati, sukacita yang sejati, damai yang sejati di dalam keluarga kami masing-masing. Tuhan, biarlah kami dapat memiliki satu hubungan yang baik, bukan karena kami mencoba dengan usaha kami untuk memperbaiki hubungan-hubungan tersebut dengan suami, antara suami dan istri, antara orang tua dan anak-anak, antara saudara bersaudara, kakak dan adik. Bukan karena kami pikir kami dapat melakukannya dengan segala metode-metode manusia yang dapat kami gunakan. Tapi biarlah itu dapat kami lakukan pada saat kami lebih dekat dan lebih dekat dengan-Mu Tuhan. Pada saat kami lebih merasakan kasih karunia-Mu, memiliki kasih karunia tersebut dalam kehidupan kami, bertumbuh dalam pengetahuan tentang apa yang Engkau kehendaki terjadi dalam keluarga kami masing-masing. Dan pada saat kasih kami kepadamu dan untuk menerima kasih-Mu terhadap kami, maka kami percaya Tuhan, kasih kepada sesama akan menjadi satu hasil yang natural dari hubungan yang kami dapat bina bersama-sama dengan Engkau. Bantulah kami. Berikanlah pada kami kerendahan hati untuk mengakui kesalahan kami. Berikanlah kepada kami satu kerendahan hati untuk mendahulukan orang lain daripada diri kami masing-masing. Seringkali kami memiliki kerinduan untuk mengutamakan kehendak-kehendak kami. Lebih mengutamakan ego kami masing-masing daripada orang lain. Tapi biarlah Tuhan, kami mengutamakan orang lain. Karena Engkau mengutamakan kami Tuhan. Kami yang seharusnya mati di kayu, bukannya kami yang seharusnya mati, tapi Engkau yang telah menebus kami pada saat Engkau mati di kayu salib. Biarlah kami dapat menerima itu sebagai satu hal yang menjadi dasar kehidupan kami, yaitu pengorbanan yang dapat kami lakukan, seperti pengorbanan yang Engkau sudah lakukan bagi kami. Kami mengorbankan ego kami mengorbankan kepentingan-kepentingan kami untuk mendapatkan ini atau itu, warisan ini atau itu, dan lain sebagainya. Tapi kami lebih mengutamakan untuk mendapatkan Engkau daripada mendapatkan apa yang dunia dapat tawarkan, yang mana semuanya itu dapat berakhir, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena pada saat ini kami dapat memperoleh kekuatan tersebut. Dan sebelum kami melanjutkan dengan permohonan-permohonan kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau mengampuni masing-masing kami dari segala kesalahan-kesalahan dan dosa kami, sehingga permohonan-permohonan ini tidak terhalang. Kami bermohon kiranya Engkau menuntun seluruh umat-umat Tuhan yang ada di mana saja, yang sudah berbakti pada saat ini. Kami berdoa bagi orang-orang tua kami yang hamba dapat lihat di Zoom, bagi Bapak Siregar, Ibu Syane Laloan, bagi Papi dan Mami di South Carolina, bagi Om Rain dan Tante Evelyn. Kami berdoa bagi orang-orang tua kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menguatkan mereka di dalam kehidupan mereka, dalam segala sesuatu yang mereka alami. Kiranya pengalaman bersama Tuhan itu lebih daripada hal-hal lainnya yang dapat terjadi di dalam kehidupan mereka. Kami juga ingin berdoa bersama-sama dengan pendeta Tikualu yang berbakti bersama-sama kami. Kami berdoa bagi pendidikannya, kesehatan daripada umat-umat Tuhan yang selalu dia doakan, yang dia selalu minta untuk kami bawakan. Kami bersyukur karena papa mantu yang Tuhan sudah berikan kesehatan sudah kembali ke rumah bersama-sama dengan mereka. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan yang pasti bagi pendeta Tikualu. Kami berdoa bersama-sama dengan pendeta Masi
bagi keluarganya, bagi pekerjaan yang dia lakukan, bagi pembangunan jemaat Tuhan di jemaat Getsemani Tuhan. Kami berdoa kiranya itu berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami ingin berdoa bersama dengan saudari kekasih kami, saudari Yeti, Tuhan, Yeti Eti, yang mendoakan ibunya yang saat ini masih terbaring sakit di rumah sakit Siloam di Manado, Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan menjamah Ibu Rachel Lasu, Tuhan, dengan jamahan Tuhan. Tentunya kami percaya jika Engkau berkemurahan, Ibu ini tidak mustahil untuk memiliki kesembuhan yang sempurna dan dapat menjadi satu bukti, satu kesaksian, satu pekabaran yang dapat memberikan kekuatan kepada kami semua. Kami serahkan dia, Tuhan. Kiranya dalam kemurahan-Mu, jika Engkau berkehendak, tentunya kesembuhan itu dapat terjadi kepadanya. Kami juga berdoa bagi keluarga daripada Glenn, ya, Glenn dan Nina. Tuhan sudah memberkati mereka dengan anak yang Tuhan sudah berikan, berkati dengan Tuhan sudah percayakan kepada keluarga ini, memberikan sukacita bukan hanya kepada Glenn dan Tina, tapi juga bagi Tante Lily Pinontoan. Kami berdoa Tuhan akan terus menyertai Glenn dan keluarganya, dan juga Tante Lily, Tuhan. Kiranya Tuhan akan terus-menerus menuntun dia, sehingga dengan rehabilitasi yang Tante Lily akan miliki, dia akan dapat memiliki kesehatan yang lebih pulih dari waktu ke waktu. Kami juga ingin terus berdoa bagi Bapak Joni Kawan yang didoakan selalu oleh Ibu Erna. Kiranya kesehatan dari surga dapat menjadi bagian Bapak Joni. Kesempatan terus dapat diberikan kepadanya untuk selalu lebih dekat kepada Tuhan. Untuk dapat selalu percaya dan berada bersama-sama di dalam satu lingkungan umat-umat Tuhan yang dipersiapkan bagi kerajaan-Mu, Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga bagi Ibu Erna dengan kesehatannya, pekerjaan dan suami, dan urusan-urusan keluarga yang dapat mereka lakukan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami juga bersama-sama dengan keluarga daripada Bapak Freddy Komalik yang Tuhan sudah izinkan. Kami ingin berdoa kiranya penghiburan dari surga dapat menjadi bahagian keluarga daripada Bapak Freddy Komalik. Kami berdoa kiranya kekuatan dapat menjadi bagian keluarga, dan menjadi bagian sahabat-sahabat Ibu Dumais yang selalu mendoa kami, rindu untuk kami doakan terus Bapak Freddy. Tapi kami percaya Tuhan Engkau mengetahui yang terbaik, dan kami percaya ini bukanlah akhir daripada pertemuan, tapi Tuhan akan tetap memberikan kesempatan bagi keluarga untuk kembali bertemu pada saat Engkau datang di kali yang kedua. Bersama-sama dengan Ibu Shana Laloan, kami ingin berdoa bagi kakaknya yang berada di North Carolina, Bapak Glenn yang pada saat ini berulang tahun. Kami berdoa bukan hanya bersyukur atas penyertaan surga yang sudah menjadi bagian Bapak Glenn, tapi kami berdoa kiranya dia kembali dapat bersama-sama dalam satu persekutuan umat-umat Tuhan yang dipersiapkan bagi kedatangan-Mu yang kedua kali. Biarlah kepercayaan yang semula dia telah miliki akan kembali dia pertahankan, akan kembali dapat menjadi bagian di dalam kehidupannya. Kami terus berdoa bagi seluruh umat-umat Tuhan yang dari waktu ke waktu membawakan permohonan-permohonan, doa-doa pribadi mereka. Tuhan, dengarkanlah mereka Tuhan. Biarlah Engkau dapat menjawab sesuai dengan kehendak-Mu. Kami terus berdoa juga bagi mereka yang dalam keadaan sakit seperti Bapak Alden Sihotang, Bapak Johan Tambonta. Kami terus ingin sebutkan Tante Yeni Poluan, Ibu Pendeta Paruntu dengan kesehatan yang lebih sempurna, tentunya dapat menjadi bagiannya. Kami berdoa bagi semua yang sudah berbakti juga dari live stream seperti Saudari Paula Carpenter, Tuhan. Kami ingin bawakan dia dalam doa kami. Kami juga, hamba-Mu juga ingin berdoa secara khusus juga bagi Om Jerry Rantung yang ada di Indonesia. Kami berdoa bagi dia, bagi keluarganya, bagi anak-anaknya Tuhan. Tuhan akan selalu memberkati Om Jerry Rantung sehingga dalam segala sesuatunya Tuhan dia akan selalu memiliki berkat-berkat surga, bersyukur oleh sebab penyertaan surga yang pasti yang sudah menjadi bagiannya. Dan pada saat ini hamba-Mu juga ingin berdoa bagi umat-umat Tuhan di Jemaat Fisdak. Hamba-Mu ingin secara khusus berdoa bagi ketua kami di Jemaat Fisdak, Ketua Johannes Tilahar dengan Ibu Tilahar Mandagi Tuhan. Kami berdoa kiranya keluarga ini terus Tuhan akan satukan, akan terus Tuhan kuatkan dengan berkat-berkat surga, baik berkat-berkat badani maupun berkat-berkat rohani. Tuhan terus memberikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka dalam melakukan pekerjaan mereka sehari-hari, pekerjaan mereka di jemaat Tuhan, dan dalam segala sesuatu yang dapat Tuhan lakukan di dalam keluarga ini. Berkatilah anak-anak mereka Tuhan, berkatilah Brami dan Brian, sehingga dalam segala sesuatu yang mereka lakukan, dalam pendidikan Brian, pekerjaan Brami dan juga pendidikannya, Tuhan akan selalu memberkati mereka.
Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Bapak Teddy Karamoy di Jemaat Fisdak. Kiranya Tuhan akan terus mengikat dia dengan kasih surga, membawa dia untuk selalu lebih dekat kepadamu Tuhan. Dan biarlah dia dapat selalu bersyukur oleh sebab penyertaan surga yang sudah terus menjadi bagiannya. Terima kasih Tuhan. Sempurnakanlah doa-doa kami, sempurnakanlah segala permohonan kami yang mungkin tidak ada yang tidak sempat hamba sebutkan, tapi biarlah Engkau mendengar dan menjawabnya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu, karena inilah permohonan-permohonan yang kami bawakan Tuhan, hanyalah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin. Sekali lagi saudara-saudari sekalian, terima kasih banyak atas kebersamaan saudara-saudara sekalian yang sudah bersama-sama dengan kami. Mari kita kembali bertemu besok di waktu yang sama di dalam acara ibadah kita untuk terus mendapatkan kekuatan dari firman Tuhan yang dapat menjadi bagian kita semua. Tetap jaga kesehatan dengan mengikuti prosedur-prosedur kesehatan kita masing-masing, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sampai bertemu, Tuhan memberkati.